Salam kenal, salam hormat kepada kalian para penikmat YouTube. Selamat datang di channel Husain Astia. Di sini gue Husain akan membahas mengenai salah satu premis yang menarik di dunia anime. Premis seperti apa itu? Premis ini menceritakan tentang seorang pahlawan atau seorang yang mempunyai kekuasaan, namun dia diasingkan oleh masyarakat dikarenakan dia dianggap telah melaksanakan tugas. Yang perlu ditekankan di sini itu adalah dia diasingkan itu benar-benar murni karena tugasnya sudah selesai, bukan karena dia telah melakukan kesalahan, apalagi sampai dia berkhianat karena ya mungkin karena kekuatannya terlalu besar lah, ya mungkin ada anggapan untuk dia menguasai rakyat itu sendiri, bukan. Namun untuk konten kali ini kita akan terfokus pada premis tersebut, di mana seorang pahlawan tersebut benar-benar murni diasingkan oleh rakyatnya dikarenakan dia telah melaksanakan tugasnya. Oke, mungkin untuk mengawalinya kita bernostalgia dulu dengan suatu kata patah yang cukup familiar di kita, yaitu habis manis sepah dibuang. Ya, mungkin kalimat ini sudah banyak kita jumpai sewaktu kita masih sekolah dulu. Filsafat yang terkandung dalam ungkapan ini mengandung makna bahwa sesuatu yang tampak enak atau manis dalam hidup bisa berakhir dan ditinggal begitu saja ketika manfaatnya habis atau tidak lagi relevan. Hal ini mengajarkan kita untuk tak terlalu melekat pada hal-hal yang bersifat sementara dan fokus pada yang berarti dan lebih langgeng. Dan agar membuat konten ini menjadi lebih menarik, gua akan memperkenalkan pada kalian semua mengenai kisah yang mencerminkan tentang pola ini. Kisah siapa dia? Kisah ini menceritakan tentang pemimpin militer Romawi yang bernama Gaius Marcius Coriolanus. Dalam kisah ini, Corius memimpin pasukan Romawi melawan musuh-musuh mereka, terutama saat pertempuran Roma melawan kota Polski. Dia sangat gigih dalam perlindungan kaumnya dan memenangkan banyak pertempuran. Namun setelah kemenangan-kemenangan tersebut, Coriolanus mulai memiliki perselisihan dengan para politisi Romawi dan rakyat jelata. Dia berusaha mendapatkan dukungan politik dan bantuan pangan bagi rakyat miskin dalam pertukaran untuk dukungan politiknya. Tetapi tuntutan-tuntutan keras baginya membuat dia tidak populer lagi di kalangan rakyat. Akibatnya, dia kemudian dituduh berkhianat dan diusir dari kota. Coriolanus pun pergi ke kota Polski yang sebelumnya ia lawan dan berencana untuk memimpin serangan balasan terhadap Roma. Namun ibu dan anak dan keluarganya datang untuk memohonnya menghentikan niatnya. Walaupun pada akhirnya Coriolanus pun memutuskan untuk tidak menyerang Roma dan malah terbunuh oleh para pemimpin Polski yang merasa dia sudah tidak lagi diandalkan. Kisah ini mencerminkan paradok di mana seseorang yang kuat dan melindungi kaumnya dengan gigih dapat dihormati dalam suatu waktu, tetapi juga bisa dengan cepat menjadi tidak diinginkan jika situasi berubah dan kepentingan politiknya pun ikut berubah. Ini menunjukkan bagaimana dinamika kekuasaan dan popularitas dapat berubah dengan cepat dalam politik dan masyarakat. Dalam dunia politik, ekonomi, dan sosial saat ini banyak contoh di mana pemimpin atau individu yang dulunya dihormati atau diperlukan. Meskipun mungkin tidak ada situasi yang sama persis, namun pola yang dibawakan oleh seseorang yang kuat atau berjasa dapat diabaikan atau dijatuhkan setelah tugas mereka selesai masih bisa terjadi dalam banyak konteks. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan hubungan yang terbangun dengan masyarakat dan rekan-rekan kita. Ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan konsistensi dalam tindakan dan kebijaksanaan kita, karena hal ini dapat mempengaruhi bagaimana kita dilihat dan dihargai oleh orang lain. So, mungkin sekaligus karena channel ini juga ngebahas anime, mungkin gue akan memperkenalkan salah satu anime yang membuat gue terinspirasi untuk membuat anime ini. Anime apa itu? Anime tersebut ada dua. Yang pertama ada Yusayame Mas dan yang kedua ada Once Room Hero. Untuk Yusayame Mas murni menceritakan tentang seorang pahlawan yang sudah berusaha selama 500 tahun untuk menaklukkan iblis. Namun ya si pahlawannya tersebut terlalu kuat sehingga dia diasingkan oleh rakyat, dan dia malah berpihak ke sisi iblis dan berusaha untuk membantu para iblis tersebut untuk bangkit supaya tugasnya untuk melindungi manusia itu dapat terulang kembali. Seperti itulah untuk sinopsis singkatnya. Kalian bisa menontonnya secara langsung supaya dapat memahami kisahnya secara lanjut. Dan yang kedua, jujur saja saya kurang yakin apakah kisah ini relevan dengan
premisnya atau tidak. Namun dikarenakan saya juga kan nggak baca manganya secara langsung. Untuk kasus One Run Hero saya nggak tahu nih apakah si pahlawannya itu benar-benar murni dia diturunkan oleh rakyatnya karena tugasnya sudah selesai dan relevansinya di masyarakat sudah hilang, atau justru dia itu terlibat konflik gitu ya kan, di mana katanya dia itu semena-mena dalam kekuasaan. Jika hal yang ini benar-benar terjadi dalam kisahnya, maka kasus ini maka yang akan gua gunakan dan premisnya ini akan berbeda. Mungkin yang jatuhnya kalau dia melakukan kesalahan karena dia sudah berada di atas, kesalahannya juga itu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, maka untuk filosofi yang tepat dari anime tersebut berubah menjadi power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Oke, mungkin supaya gua gak nyebar spoiler yang aneh-aneh lainnya kepada kalian, berhubung kisah yang gua bawakan ini juga memang kalau disenggol-senggol dalam beberapa aspek menyindir pada suatu kasus yang memang sedang ramai dibincangkan saat ini. Namun disclaimer terlebih dahulu, saya tidak berniat untuk mencampurkan hal ini dengan kasus tersebut, dikarenakan ya sejujurnya saya sendiri tidak terlalu paham di dunia perpolitikan. So bagi kalian yang memang menanyakan niat gua untuk bikin konten ini murni karena ini gua buat untuk konten, tidak ada maksud yang lain. Dan menurut gue referensi dari kisah ini juga cukup menarik, dikarenakan ya mengingat di kondisi kita saat ini juga ada banyak situasi yang relevan dengan premis tersebut, dimana ya mungkin kita diajarkan untuk lebih menghargai seseorang walaupun eksistensi atau relevansi atau tugas atau setidaknya lebih mudahnya manfaat dari seseorang itu sudah hilang. Dan ini mungkin akan sangat terasa relevansinya terhadap perlakuan kita terhadap orang tua kita yang memang sudah merawat kita sejak lahir. Ya itu paling relevannya itu. Namun perlu disclaimer juga, gua gak niat mengatur kalian, hidup kalian punya kebebasan untuk mengatur hidup kalian seperti apa. Dan gua membuat konten kali ini hanya murni untuk membuat konten dengan referensi yang cukup menarik, dan apabila premis yang gua bawakan kali ini cukup untuk menginspirasi kalian, gua sangat terhormat akan hal tersebut. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan like. Dan untuk mendukung kami lebih lanjut, kalian bisa subscribe. Bahkan jika kalian memang berniat untuk mendukung kami secara langsung, kalian boleh komen di kolom komentar apabila kalian punya requestan untuk video selanjutnya. Gue sekian dari Hosen Setia. Terima kasih telah menonton sampai di titik ini. See you guys and bye-bye.